Kita selesaikan semua hari ini. Bu, jangan Bu. Saya nggak mau keluarga saya sampai tahu, Bu. Mas, tolong Mas. Pada datang. Ada apa ya? Nih, mulai hari ini anak kamu saya balikin. Saya nggak mau anak saya ada hubungan lagi dengan anak kamu. Maksudnya apa ya, Bu? Udah, nggak usah banyak nanya, Bu. Pokoknya mulai hari ini adik saya sama wanita sial ini udah resmi cerai. Enggak. Saya nggak mau. Mas, kamu juga nggak mau kan? Mas, jawab, Mas. Jangan diem aja. Kan bisa diomongin baik-baik. Udah, tunggu aja surat cerai. Ayo kita pergi. Ya. Ayo. Mas, jangan pergi, Mas. Aku nggak mau cerai. Mas, jangan pergi. Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di awal tadi kita lihat video cuplikan reka adegan dari permasalahan yang dialami salah satu narasumber kami bernama Mbak Desi, dan alhamdulillah Mbak Desi saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Farid. Selamat pagi Mbak Desi. Dan pemirsa, selain Mbak Desi juga hadir bersama kami di studio Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah saya baik. Kalau Pak Ustadz Pemirsa gimana? di seluruh tanah air, semoga baik-baik dan sehat selalu Mas Farid ya. Amin. Baik, Pak Ustadz dan Mbak Desi, tadi kita lihat di awal pertama itu adalah cuplikan mengenai masalah keluarga ya, dengan keluarga suami ya, betul ya. Boleh diceritakan kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari awal sih kita baik-baik aja, tadinya baik-baik aja gitu kan. Ya mulai goyangnya sejak ada yang datang gitu. Jadi suami saya kan punya kakak gitu. Kakak dia laki-laki, itu kakak kedua ya. Kakak keduanya dia laki-laki. Nah, suami anak keberapa? Keenam. Keenam, dari 6 bersaudara dari atau? 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Nah dia itu datang ke rumah gitu kan dengan bilang kalau dia itu lagi nggak kerja, dia kehilangan pekerjaan intinya gitu ya. Terus dia minta sama saya sama suami untuk dicariin kerjaan gitu. Kebetulan waktu itu dia datangnya sore, jadi kita mau nyuruh dia pulang kan juga nggak enak ya. Jadi ya udah Mas, nginep aja di sini dulu gitu kan, untuk semalam ini nggak apa-apa. Besok oke lah dicariin kerjaan gitu kan. Jadi malam itu nginep lah. Setelah itu nginepnya apakah cuma nginep sehari atau dia akhirnya tinggal di situ terus? Enggak, jadi niatnya kan mau nyariin kerjaan kebesokan paginya gitu. Cumannya ya saya nggak tahu kalau ternyata dia niatnya udah lain gitu. Maksudnya niat lain itu apa? Udah awalnya sih nggak kelihatan gelagatnya dia aneh gitu ya. Tapi setelah pagi suami saya berangkat kerja baru aku ngerasa kalau dia tuh jadi aneh gitu. Jadi dia intinya punya niat lain lah. Oke, niat lainnya itu apa Mbak? Iya, aku nggak tahu kalau ternyata dia itu niatnya jahat ya sama aku, Mas Farid. Intinya dia mau memperkosa aku. Astagfirullahaladzim. Itu gimana cerita kejadiannya, apa dari awal apa? Jadi pagi itu suami aku berangkat kerja dan dia masih tidur. Aku jadi di rumah cuma sama anak aku dan aku aja berdua, biasanya kan kayak gitu. Nah sekarang ada dia kan. Seperti biasa lah rutinitas gitu ya, ibu rumah tangga, saya bersih-bersih, mandiin anak aku. Dan niatnya setelah itu saya memang mau
mencarikan kerjaan untuk dia, mengurus surat-surat kerjaan untuk dia. Selesai mandi, selesai rapi semuanya, tiba-tiba aja aku nggak tahu kalau dia tiba-tiba ada di belakangku. Aku nggak tahu gitu. Dia main peluk aja gitu dari belakang. Ini apaan sih? Mas tuh ngapain? Mas tadi lihat orang, Mas lepas, Mas! Mas lepas! Lepas! Ayo, Mas lepas, Mas! Mas mau ngapain sih, Mas? Tolong! Tolong! Des! Akhirnya aku berhasil keluar dari situ. Aku lari ke rumah tetangga terdekat. Reaksi tetangga apa? Ya dia kaget dong ya, karena dia emang akrab sama aku waktu itu. Kenapa, ada apa? Dia bilang gitu. Bunda, tolongin aku, Bunda. Aku tolong disembunyiin di sini sampai suami aku pulang. Sedangkan ke malam itu kan itu masih lama ya, masih lama banget. Karena itu kejadiannya siang kan. Oke, terus tetangga nyembunyiin Mbak. Nah kemudian suami pulang malamnya. Suami pulang malam sekitar jam 9. Ketemu sama Mbak Desi di rumah tetangga atau di rumah? Di rumah tetangga. Di rumah tetangga. Nah Gitu. suami bercerita di situ Mbak Desi sama suami. Iya, Terus suami reaksinya apa? aku ngomong gitu. Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kakak kamu ngelakuin ini sama aku. Dia berusaha ngelampiasin nafsu dia ke aku. Bilang, kamu lihat. Istighfar dulu Mbak, coba tarik nafas pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz sambil nunggu Mbak Desi tenang nih Pak Ustadz. Iya. Di dalam satu rumah berbeda jenis tapi kakak iparnya tapi itu udah beda jenis. Iya. Artinya Mbak Desi perempuan, kakak iparnya laki-laki. Apakah diperkenankan dalam Islam seperti itu Pak Ustadz? Tinggal bareng di dalam rumah yang sama. Mas Farid, Islam sudah mengatur sedemikian detail tentang bagaimana berhubungan antara suami dan istri dan satu keluarga dengan orang lain. Meskipun itu kakak dari suami, adik dari suami, yang aslinya adalah orang yang belum menikah, alias orang yang bukan muhrim. Kejadian yang menimpa saudara kita ini karena diakibatkan kurang hati-hatinya menjaga hubungan antara keluarga dan suami istri yang sudah berkeluarga. Kalau kita ingin aman, harusnya siapapun tamu yang bukan muhrim itu harus masuk dalam koridor yang terbatas di rumah kita. Jangan sampai dia bisa seenaknya seperti dia menempati rumahnya sendiri. Karena akan sangat berbahaya. Namanya keluarga, apalagi ibu, kadang juga tidak sepenuhnya mampu untuk menggunakan hijab ketika di rumah, apalagi panas dan seterusnya. Ketika ada orang lain yang bukan muhrimnya, tentu ini sangat membahayakan. Yang muhrim saja kalau tidak hati-hati juga sangat membahayakan. Apalagi yang bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang haram untuk dinikah. Ya, orang haram dinikah ya kakak, adik, kandung. Tapi di luar itu, maka orang itu berarti boleh untuk dinikah. Termasuk kakak dan adiknya suami. Maka pelajaran penting untuk kita semua dan untuk pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, kalau ada tamu dari saudara kita, tetap kita harus memberikan penghormatan dan ikramut duyuf. Tetapi penghormatan dan ikramut duyuf itu harus dalam batas-batas koridor yang syar'i. Karena keluarga tetap punya hak dan privilege yang harus dihargai. Jangan sampai mereka menumpang tapi justru membuat kemaksiatan baru. Baik dari kita sebagai sahibul bait maupun dari tamu yang menumpang. Nah, kemaksiatan baru itu salah satunya adalah melihat aurat dari tuan rumah. Atau tuan rumah melihat auratnya tamu. Nah, apa yang merasakan kita dengan keluarga yang muhrim itu sesungguhnya adalah soal bagaimana kita menjaga perasaan itu agar tidak berlebihan dan melampaui batas.
yang dialami oleh saudara kita ini adalah kejadian yang diawali dari ketidaksengajaan, tapi ternyata berbuat sesuatu yang sangat fatal. Ketidaksengajaan mungkin kita tidak tahu apakah betul kakaknya itu punya rencana jahat atau tiba-tiba nafsunya muncul saat melihat habis mandi. Kita tidak pernah tahu, karena memang setan itu begitu luar biasa menggoda kita. Kalau dia gagal menggoda dengan cara halus, dia akan menggoda dengan cara kasar. Kalau dia gagal dengan cara yang kasar, dia akan menggoda dengan cara yang paling halus. Demikian seterusnya. Maka batasan dalam keluarga itu menjadi penting agar tidak terulang kejadian yang menimpa Mbak Desi ini. Baik, Mbak Desi, suami tanggapannya apa setelah Mbak Desi cerita? Dia sempat bengong. Mungkin dia setengah nggak percaya mungkin ya kok bisa gitu ya kakaknya ngelakuin hal ini. Sementara kan kita awalnya kan emang berniat baik ya sama dia, mau mencarikan dia pekerjaan gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah, suami aku nggak ngebahas apa-apa sama kakaknya, enggak. Tapi kakaknya itu sikapnya seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah siangnya tuh nggak terjadi apa-apa. Udah pulang dek, dengan senyum yang semeringah gitu. Aku heran gitu, padahal bukti udah ada ya kan. Akhirnya suami aku bilang, Mas kayaknya kita belum bisa mencarikan pekerjaan. Lebih baik Mas pulang aja dulu. Nanti kalau misalkan ada pekerjaan informasi nanti akan kita hubungin, dia bilang gitu kan. Pulang, malam itu juga dia pulang. Suami sama sekali nggak ngebahas soal itu? Enggak, hari itu enggak. Hari itu enggak. Setelah pulang malam itu juga, malamnya nggak bahas lagi? Kita ngebahas. Kita ngebahas. Aku bilang sama suami aku nggak terima kayak begini. Aku bilang kan harga diri aku diinjek-injek sama kakak kamu. Aku bilang aku istri kamu, dia kakak kamu. Aku bilang gimana dia bisa ngelakuin hal ini sama aku bilang. Harusnya tuh dia berpikir panjang, aku bilang kayak gitu. Pokoknya ini harus kamu omongin ke keluarga. Aku bilang kayak gitu. Oke, dia bilang nanti besok kita akan ke sana. Sampai akhirnya ditelepon lah gitu. Keluarga dia yang dari kampungnya, dari Jawa, berangkat ke Jakarta semuanya. Kita kumpul di rumah kakaknya yang di Jakarta untuk ngebahas masalah ini gitu. Setelah kita sidang keluarga, ngomong lah gitu si mamanya ini gitu. Kita ngomong, aku udah ngomong, udah nangis sejadi-jadinya gitu. Itu gak dianggap sama sekali gitu. Bu, saya nggak terima apa yang dilakukan Mas terhadap istri saya, Bu. Maksud kamu apa? Mas sudah mulai kurang ajar, Bu. Kemarin waktu saya berangkat kerja, berani-beraninya Mas datang ke rumah saya buat perkosaan si Desi. Jangan asal ngomong kamu, jangan kurang ajar, jangan asal nuduh. Udahlah Mas, Mas ngaku aja apa yang Mas udah lakuin ke aku. Desi, kamu jangan suka asal ngarang cerita ya. Dasar kamunya aja keganjenan. Bilang aja kamu ngeraih Mas Didi kan, tapi kamu malah fitnah dia. Enggak Mbak, aku berani sumpah. Sejadah kamu selalu ada masalah. Kamu juga. Dari awal ibu nggak pernah setuju dengan wanita pembawa sial ini. Tapi Bu, Diam kamu. Pergi kamu, dasar wanita pembawa sial. Des. Yang pertama saya menyoroti dari sisi ketidaktegasan suami. Betul. Ketidaktegasan suami ini Betul. problem dalam keluarga. Karena ketika seorang suami sudah berani menanggung resiko sebagai seorang suami dengan menikahi perempuan pilihannya, maka suami itu akan bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ada istri, anak, dan keluarga disakiti, maka dia harus tampil ke depan. Karena pesan Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, konteksnya itu dalam segala hal. Lelaki harus ada di depan dalam menjaga kehormatan, menjaga keselamatan, dan memberikan perlindungan lahir dan batin, termasuk memberi nafkah lahir dan batin
dan membuat kebahagiaan kepada istri yang telah dipilihnya. Sebab itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Suami yang bertanggung jawab harusnya ngajak ngobrol sama kakaknya itu untuk berbicara tentang laporan istri. Mas, saya mendapat laporan dari istri saya, kok kamu katanya mau memperkosa. Ketegasan suami harus ditampakkan di situ. Memang tidak boleh main hakim sendiri, tapi setidaknya komunikasi harus. Kalau perlu tidak harus ke keluarga, selesaikan secara gentle antara laki-laki. Oke, kalau gitu kamu pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi sini kalau kelakuanmu begitu. Saya ingin menolong kamu, kalau malah justru kamu yang ingin merusak keluarga saya. Jangan diulang lagi. Ketegasan itu harus ditampakkan sebagai wujud tanggung jawab. Nah, problem kedua, ketika pilihannya adalah dibawa ke keluarga, tentu susah kita untuk membuktikan kalau tidak ada alat bukti yang kuat. Atau kalau zaman sekarang ya rekaman misalnya, atau ada saksi yang melihat. Karena ketika persoalan perzinahan ini dibawa ke ruang publik, tanda kutip, ya, dibahas dalam forum, kalau tidak ada bukti ini paling susah. Makanya Islam sangat menegaskan tentang larangan kita menuduh zina. Dalam bahasa fikih disebut qadhaf. Kita tidak boleh menuduh orang lain berzina sebelum syahidain adilain, dua saksi yang adil. Kalau saksinya pembohong, kita tidak boleh untuk melanjutkan tuduhan itu. Harus ada dua saksi yang orang itu terpercaya, baru proses qadhaf atau menuduh zina itu bisa berlanjut. Nah, kalau dalam konteks Islam, ketika peristiwa yang dialami Mbak Desi ini mau dibawa dalam sidang keluarga, Mbak Desi harusnya membawa dua saksi yang adil. Meskipun Mbak Desi sebagai korban. Karena Mbak Desi yang menuntut. Nah, ketika tidak ada dua saksi yang adil, ini akan susah. Terbukti ketika Mbak Desi bercerita sampai menangis, bahkan ditunjukkan bukti-bukti dan efek dari kekerasan yang dialami oleh Mbak Desi dari upaya pemerkosaan oleh kakak iparnya, ibunya nggak percaya. Keluarganya nggak ada yang mendukung, malah justru menuduh balik. Kan ini menjadi bumerang. Meskipun kita tahu bisa jadi ini karena memang keluarga suaminya Mbak Desi dari awal sudah tidak suka sama Mbak Desi. Sehingga tidak ada upaya untuk melakukan perlindungan atau empati. Malah justru mewujudkan, padahal Mbak Desi adalah korban. Maka saran saya yang paling mendasar menghadapi kasus Mbak Desi ini, ke depan kalau ada orang lain ke rumah kita, tolong hati-hati betul. Meskipun itu saudara kita sendiri. Ya, hati-hati dan beri ruang yang terbatas. Kita sendiri harus waspada serta menjaga diri. Selebihnya ya kita harus melakukan persiapan-persiapan kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya ya pintu dibuka, atau kontak sama keluarga atau kontak sama suami harus betul-betul online. Sehingga ketika terjadi sesuatu, bagaimana kita bisa melakukan report secara langsung saat itu pula. Nah, selebihnya ya kita harus terus berzikir kepada Allah, berlindung kepada Allah. Mbak Desi, hubungan Mbak Desi sama mertua seperti apa sih sebelum kejadian itu? Dari awal menikah emang mertua aku nggak suka sama aku. Memang aku bukan yang mereka mau gitu. Maksudnya suaminya Mbak Desi dijodohin sama orang lain? Aku juga gitu. Aku juga nikah sama dia itu bukan karena kita senang atau kita pacaran dulu, enggak gitu kan. Karena memang dia itu tadinya temen kakak aku banget gitu. Klop banget sama kakak aku. Dan udah baik banget, banyak ngebantu segala macam gitu kan. Kebetulan dianya seneng sama aku gitu kan. Terusnya kakak aku bilang nikah aja gitu kan. Aku bilang aku masih kecil, aku bilang gitu, baru 16 tahun waktu itu ya aku. Aku masih kecil, aku bilang aku belum mau nikah, aku bilang gitu. Udah katanya pokoknya ada sedikit pemaksaan lah ya di situ gitu kan. Akhirnya kita nikah gitu. Dan di situ tuh aku belum pernah diajak ke rumahnya gitu. Aku belum pernah dikenalin ke rumahnya gitu. Tiba-tiba terjadilah pokoknya pernikahan itu gitu kan. Memang keluarga dia pas hari pernikahan itu datang
bapaknya tapi ibunya enggak gitu. Bapaknya datang tapi ibunya enggak. Begitu selesai nikah, aku dibawa ke kampung dia. 1-2 hari setelah nikah aku dibawa ke sana. Di situ aku baru tahu. Mereka nggak ada yang ngedukung aku gitu. Mereka nggak ada yang suka sama aku. Aku diceplosin langsung sama mertua aku di depan suami aku. Ngomong apa? Jadi suami aku ngobrol mereka berdua di sini aku gitu. Mereka memang pakai bahasa yang mereka Jawa gitu. Bahasa Aku daerah nggak mereka. ngerti gitu kan. Tapi aku tahu gitu, aku ngerti gitu. Kamu udah saya mau nikahin sama si ini gitu kan. Kenapa kamu pilih dia? Kenapa pilih dia? Iya. Jawabannya suami. Jawaban itulah yang paling aku sayangkan dari suami aku, itulah dia gitu. Nggak tegas jawab, nggak bisa. Setiap kali ada masalah, setiap kali diomong apa, dia hanya tertunduk aja gitu. Nggak ada pembelaan buat dia. Ustadz, Ya, ada gak sih kaitannya dengan kehidupan rumah tangga sebuah keluarga tidak harmonis, tidak bagus, dan selalu ada masalah dengan kaitannya restu orang tua nih Pak Ustadz? Ada nggak? ya, sangat terkait erat. Ya. Jadi restu orang tua itu adalah kunci dari keberhasilan kita menjalani kehidupan. Tidak hanya dalam berkeluarga, Mas Farid. Orang yang berani melawan orang tua pasti akan gagal, pasti akan bermasalah hidupnya. Maka pelajaran penting dari apa yang dialami Mbak Desi, kalau mau menikah, karena ini perkara yang sangat sakral dan berlangsung panjang hingga akhir hayat, akan melahirkan keturunan-keturunan yang kita harapkan soleh dan solehah untuk melanjutkan perjuangan kita. Pastikan restu dan izin orang tua itu harus kita dapatkan. Kedua belah pihak, tidak hanya restu dari mempelai putri, tapi juga harus mempelai pria. Kalau tidak, apa yang terjadi dan dialami oleh Mbak Desi akan terulang lagi. Saya melihat karena Mbak Desi dari awal sudah dipaksa untuk menikah oleh keluarganya, khususnya kakaknya. Sementara dari mempelai pria tidak direstui oleh ibunya karena sudah disiapkan calon yang lain. Nah, ini pangkal yang pertama kali dari ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan keluarganya Mbak Desi. Sampai akhirnya kakaknya ada upaya memperkosa dan seterusnya ceritanya tadi. Yeah. Oleh karena itu Islam mengatur cukup detail kalau kita mau berkeluarga. Sebelum kita menikah, Islam sangat menghormati dan menghargai hak masing-masing. Hak calon suami, hak calon istri. Apa yang harus dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri kalau menikah? Ta'aruf, harus saling mengenal. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kalau mau menikah tolong dilihat asal usulnya. Dilihat dalam bahasa Jawa itu bobot, bebet, bibitnya. Tungkahul mar'atu di arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Karena kecantikannya, karena nasabnya, keturunan siapa, anak siapa, anaknya orang baik atau bukan maksiat dan seterusnya. Karena hartanya, kaya atau miskin, dan karena agamanya, karena akhlaknya. Jika kau memilih karena agamanya atau karena akhlaknya, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti akan melihat dari sisi tampilan fisik. Mas Farid menikah dengan istri, tidak akan pernah dilihat yang pertama yang membuat jatuh hati hartanya misalnya. Enggak, tapi karena wajahnya kok menarik, komunikasinya kok enak, akhirnya jatuh hati. Dari situ mulai kita saling kenalan. Sampean siapa, anaknya siapa, rumahnya di mana, siap nggak menikah sama saya. Dalam proses ta'aruf itu akan keluar karakteristik masing-masing, akan keluar ciri khas kita masing-masing. Oh, dia pemarah, dia sangat penyayang dan seterusnya. Yang suami keluar karakteristiknya, yang istri keluar. Hanya saja ta'arufnya calon suami dan istri dalam Islam tidak seperti ta'arufnya anak-anak muda zaman now, zaman milenial yang pacaran misalnya, tidak. Tapi ta'aruf dalam konteks Islami.
saling mengenal dengan kita bersilaturahim. Jadi ketika memang kita mau menikah, jangan sampai yang terjadi seperti Mbak Desi alami, kucing-kucingan. Mbak Desi belum kenalan sama keluarga laki-laki, tiba-tiba dinikah. Dikenalin langsung setelah dinikah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak pernah tahu apa keluarganya setuju atau tidak. Jadi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, pelajaran penting kalau mau menikah, tolong ta'aruf, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dilandasi oleh niat yang suci, niat yang bersih, dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah pernikahan itu akan menjadi berkah. Karena pernikahan itu tidak hanya sehari dua hari, tetapi selama-lamanya sampai ajal menjemput. Hingga mungkin di antara kita ada yang dititipi anak. Itulah pernikahan. Jadi yang dialami Mbak Desi ini karena salah kedaden dalam bahasa Jawa. Salah dari awalnya, tidak terbuka untuk saling mengenal antara dua keluarga. Karena menikah itu tidak sekedar pernikahan antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri. Tapi dua keluarga. Perkumpulan, persatuan dan pernikahan dua keluarga. Jadi mempelainya menikah, mertua dan orang tua kita harus menikah. Dalam arti menyatu untuk berkomitmen saling mencintai. Karena tujuan menikah hanya satu, yaitu litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau ada orang menikah tapi tidak untuk bahagia, tidak untuk tenang, tentram dan untuk saling mencintai dan menyayangi, percuma pernikahan itu. Karena memang menikah itu dalam rangka untuk saling membagi cinta dan kasih sayang. Agar kita hidupnya tenang. Oke, Pak Ustadz, masalahnya adalah ketika dia tidak diterima sama keluarganya, saya dengar katanya sempat dipaksa untuk cerai ya. Iya, cerai. Kemudian katanya Mbak Desi untuk segera dipulangin ke ibunya. Itu gimana ceritanya? Itu bukan dibilang harus segera dipulangin, tapi memang dipulangin. Memang langsung dipulangkan? Memang dipulangin. Itu yang nyuruh siapa? Keluarga dari Keluarganya. suami? Dan suami lagi-lagi nggak bisa ngomong apa-apa? Jadi keluarganya datang ke kontrakanku, ayo hari ini juga. Kemana? Kita kan nggak tahu ya kan, nggak dikasih tahu juga sebelumnya. Ikut aja, dia bilang. Kita pergi dari rumah itu ternyata ke Bandung, ke rumah mamaku, ke rumah orang tua. Di situ kita sidang lagi, dengan aku bingung gitu kan. Suami aku juga kelihatan bingung memang. Tapi kakak dia yang pertama yang ngomong sama keluarga aku, sama mama aku, sama kakak aku. Bilang bahwa mulai sekarang jatuh talak. Hari itu juga gitu ya, mereka ngurus ke KUA tempat kita nikah dulu gitu. Akunya dibilang mati, akunya dibilang udah meninggal Pak Ustadz. Singkat ceritanya akhirnya bercerai. Bercerai karena dipaksa cerai. Karena dipaksa lagi. Dipaksa lagi. Padahal masih saling mencintai. Suami masih cinta. Intinya kita masih sebenarnya pengen bersama intinya, karena udah ada anaknya kan gitu. Iya. Nah, Pak Ustadz udah sedemikian rupa nih keluarga dari suaminya ikut campur dalam ini, bahkan memaksa mereka untuk cerai, bahkan juga sudah memasukkan surat meninggalnya itu sudah memberikan keterangan palsu nih, Pak Ustadz. Jadi kalau melihat rangkaian dan runtutan intervensi yang mengarah pada penzoliman, sesungguhnya Mas Farid yang dilakukan oleh mertua dari Mbak Desi ini sudah melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Saya tidak mengatakan dosa besar, tapi dosa yang bertumpuk-tumpuk. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa jangan dikira dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk itu tidak menjadi dosa besar. Ya, justru dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk yang tidak menjadikan kita bertobat itu akan menjadi dosa besar. Apalagi ini dosa besar sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, apalagi di situ ada satu tadi proses menuduh zina. Jangan kamu yang goda saya. Yang kedua ada proses pemalsuan atau pembohongan. Orang hidup tapi dianggap mati. Ini sudah dosa. Yang ketiga, dia memaksa untuk memisahkan makhluk Allah yang saling mencintai. Padahal Allah mengancam dalam hadisnya Rasulullah, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang boleh
dilakukan dalam ajaran Islam tapi sangat dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya, tolak itu perkara yang boleh tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hindari. Itu adalah konteks hukum kepada suami yang mau mencerai istri. Lah kalau ini yang menceraikan itu orang lain, berarti dia sudah melakukan intervensi lebih jauh terhadap orang yang bukan menjadi hak dan tanggungannya. Karena ketika seorang sudah menikah, hubungannya sudah putus kecuali hanya sebagai advisor. Jadi seorang ayah yang punya anak perempuan ketika anaknya sudah menikah, tidak boleh intervensi lebih jauh kecuali memberi nasihat. Karena perempuan dari anaknya itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Begitu juga seorang suami yang sudah menikah, keluarganya tidak boleh intervensi lebih jauh karena ia sudah menjadi manusia dewasa sepenuhnya yang harus mandiri. Boleh memberi nasihat untuk kebaikan, tapi kalau untuk keburukan harus dilawan. Maka sikap diam dari suaminya Mbak Desi itu yang kita sayangkan. Nah, yang dialami oleh Mbak Desi sampai dipisahkan itu adalah bentuk kezaliman. Saya sarankan Mbak Desi tetap sabar ya. Semoga semuanya akan diberikan balasan oleh Allah. Balasan bagi orang yang berbuat zalim adalah siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Balasan bagi Mbak Desi adalah pahala yang sangat besar. Tetap doakan mereka semoga diberi hidayah. Jangan dendam Mbak Desi, karena kalau dendam akan mempengaruhi masa depan Mbak Desi. Lupakan, karena mungkin perpisahan itu adalah bagian dari takdir yang Allah gariskan. Mungkin Mbak Desi akan diberikan calon suami yang lebih baik. Amin. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Dan buat Mbak Desi, saya dan Pak Ustadz juga teman-temanku berdoa biar Mbak Desi bisa bertemu lagi sama anaknya, karena anaknya katanya diambil paksa sama mertua ya. Betul. Nggak ada kekuatan lain sih selain doa sih kalau menurut kita ya. Baik Mbak Desi, terima kasih sudah hadir bersama kami dan sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak juga buat kita tapi buat pemirsa di rumah. Betul. Dan ini Mas Farid, saya kira ini penting untuk saya sampaikan yang terakhir kali juga untuk pemirsa di seluruh tanah air dan Mbak Desi. Seringkali masalah itu muncul gara-gara kita sudah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian-ujian yang kita terima karena kita sudah melupakan Allah sehingga Allah ingin menarik kembali kita. Ayo dong, ingat kamu sama saya. Kamu sudah tak kasih banyak. Kalau kamu menjauh terus, tak uji biar kamu sadar. Kan kalau orang diberi nikmat itu kan cenderung untuk lalai Mas Farid. Tapi ketika dapat masalah cenderung untuk ingat kepada Allah. Betul apa enggak? Maka jadikanlah semua ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai ke depan Mbak Desi menjauh dari Allah. Jadi kalau kemarin belum tobat, belum berjilbab, mungkin setelah kejadian ini bisa untuk memperbaiki diri. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang belum berjilbab, ayo segera berjilbab. Karena berjilbab itu wajib, menutupi aurat itu wajib. Insya Allah dengan begitu Allah akan kirim jodoh terbaik lagi untuk Mbak Desi. Mbak Desi akan mendapatkan kebahagiaan termasuk bisa bertemu dengan anak-anak.